Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemahaman Alkitab yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita awali dulu dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian yang sebentar kami naikkan. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Sucikan, kuduskan hati kami supaya kami boleh berlayak untuk bersekutu dengan Engkau malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, biarlah ini yang menjadi doa kita malam ini. Hari-hari yang semakin gelap, hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan biarlah hanya kita bisa lari kepada Tuhan yang menjadi kota benteng, menara keselamatan kita. Kita aman di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan sekali lagi. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal nyanyikan sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu.
Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kota benteng kami, menara keselamatan kami Tuhan. Tuhan perlindungan kami. Kami hanya bisa lari berseru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kota benteng kami. Kau menara keselamatan kami, perlindungan kami hanya Engkau saja. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain tempat perlindungan kami selain Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, penolong, penghibur, pembela kami. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan imanmu, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman katakan, satu-satunya. Haleluya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
kategori. Haleluya. Terpujilah Engkau, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan menjalani hari-hari yang sukar ini. Tuhan sumber segala-galanya. Oleh karena itu teruslah pengharapan kami. Kami taruh kepada tangan Tuhan yang kuat. Mari Tuhan bekerja, mari Tuhan berkarya dalam pribadi kami masing-masing. Supaya di dalam segala kesulitan kami, Engkaulah andalan hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan pemahaman Alkitab. Biarlah urapan dari Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan boleh selalu ada atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur apapun situasinya sekarang yang sedang kita alami dan hadapi. Namun kita bersyukur karena satu hal, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan keselamatan yang Tuhan karuniakan ini, saya percaya kalau kita tekuni, kita telateni, kita jaga, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita paling tidak bertahan dalam hari-hari dengan situasi seperti sekarang ini. Semoga kita semua dapat menikmati hal tersebut. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman, kita akan lanjutkan lagi pelajaran Alkitab kita yang sederhana ini, dan coba kita ambil pesan-pesan yang praktis bagi kehidupan kita. Dan petang ini saya tiba pada kitab Kejadian pasal 20. Seharusnya kita baca seluruh ayat di dalam pasal ini, tetapi kita ambil saja beberapa ayat, dan kita akan membaca di ayat 1 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu sebagai berikut. Abraham dan Abimelekh. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya,
engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelekh belum menghampiri Sara. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Puji Tuhan. Demikianlah saudara, bacaan kita, Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7. Dikisahkan bahwa Abraham sebagai seorang musafir yang belum mempunyai tempat tinggal yang menetap betul, maka pada saat-saat tertentu dia harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tentu yang bagi Abraham tempat itu lebih baik untuk ditempat tinggali bersama dengan kaum keluarganya. Nah, kali ini Abraham berangkat dari tempat semula menuju ke tanah Negeb. Kemudian ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Saudara, wilayah yang disebut ini tidak lain adalah termasuk wilayahnya bangsa Filistin. Nah, kita tahu bahwa dalam perkembangan selanjutnya nanti, bangsa Filistin ini menjadi salah satu bangsa yang selalu memusuhi orang Israel. Kita bisa membaca itu dalam 1 Raja-Raja, 1 Samuel, dan beberapa kitab yang lain. Nah, saudara, ketika Abraham tinggal di Gerar, di wilayah bangsa Filistin ini dengan rajanya yang bernama Abimelekh, Abraham telah menyusun suatu strategi demi keselamatan mereka sendiri ketika nanti mereka telah tiba di Gerar. Hal tersebut antara lain adalah dia meminta kepada Sara istrinya agar Sara menyebut dirinya sebagai saudara dari Abraham. Dan Abraham adalah saudaranya. Jadi bukan sebagai istri Abraham. Saudara, peristiwa seperti ini
bisa kita temukan di dalam kitab Kejadian ini sampai 3 kali peristiwa. 2 kali terjadi pada Abraham sendiri, dan 1 kali nanti terjadi pada kehidupan Ishak, anak Abraham, beserta istrinya yang bernama Ribka. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 12. Waktu itu Abraham meminta Sarah saat mereka pergi ke Mesir untuk berkata, kalau ditanya orang Mesir, bahwa Sarah itu adalah saudaranya dan Abraham itu adalah saudara Sarah, bukan sebagai suami Sarah, atau Sarah bukan mengaku sebagai istrinya Abraham. Nah, oleh karena itu, maka Fir'aun yang mengetahui bahwa di wilayahnya ada seorang yang cantik menurut sudut pandang mereka, dan tidak lain yang dimaksud adalah Sarah, maka Fir'aun memanggil Sarah dan menjadikan istri dari Fir'aun. Tetapi kemudian Allah menyatakan diri kepada Fir'aun agar Sarah dikembalikan kepada Abraham. Karena sesungguhnya Sarah itu istri Abraham dan Abraham itu suami Sarah. Setelah diperingatkan oleh Tuhan, maka Fir'aun mengembalikan Sarah kepada suaminya tanpa terlebih dahulu Sarah ternoda oleh karena telah sempat menjadi salah seorang istri dari Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengambil keputusan, kalau begitu segeralah kau pergi dari wilayah Mesir. Maka Abraham pun pergi meninggalkan wilayah Mesir. Sekarang di dalam pasal 20 ini kisahnya sama. Ketika di Filistin di Gerar, Raja Abimelekh juga melihat bahwa Sarah adalah seorang perempuan yang cantik. Maka diambillah Sarah sebagai istrinya juga. Tapi sama seperti di Mesir, Tuhan datang dalam mimpi kepada Abimelekh agar segera mengembalikan Sarah kepada Abraham, suaminya, yang disebut Tuhan bahwa Abraham itu seorang nabi. Ini sebutan yang pertama kita temukan dalam pasal ini, kitab Kejadian. Abraham disebut Tuhan sebagai seorang nabi. Maka ketakutanlah Abimelekh. Sekalipun Abimelekh sempat membela diri bahwa saya belum pernah melakukan apa-apa terhadap Sarah, masih suci. Dan saya melakukan ini karena pengakuannya dia itu bukan istrinya. Maka Tuhan berkata, oleh karena itu aku mengingatkan kamu, supaya kamu tidak mencemarkan dia, segera kembalikan. Kalau tidak kau kembalikan, kau justru akan menerima hukuman. Tapi kalau kau kembalikan Sarah kepada Abraham suaminya, kau selamat. Bahkan Abraham kan berdoa, kamu semua akan mengalami kesehatan dan pemulihan dari penyakit. Maka segeralah Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham. Kemudian sama seperti tindakan Fir'aun, Abimelekh membawa Sarah kepada suaminya. Bahkan Abimelekh menawarkan kepada Abraham, oke, meskipun seperti ini, kau boleh menetap di wilayah Gerar. Pilihlah tempat di wilayah Gerar di mana saja yang engkau suka. Kemudian Raja Abimelekh juga memberikan beberapa jenis hewan yang waktu itu merupakan simbol dari harta kekayaan. Kepada Sarah juga diberikan 100 sikal perak sebagai tanda bahwa Sarah masih suci
belum sempat ternodai oleh Abimelekh. Yang berikut adalah dalam kitab Kejadian pasal 26. Kali ini kejadian itu terjadi pada kehidupan Ishak, anak Abraham dan Sarah, yang waktu itu sudah mempunyai istri yang bernama Ribka. Di dalam pasal 26 juga dikisahkan bahwa oleh karena sesuatu hal, paceklik, maka Ishak dan rombongannya termasuk istrinya menetap di Gerar. Dan raja waktu itu juga Abimelekh. Tapi kemungkinan ini adalah Abimelekh yang lebih muda. Biasa toh di dalam sistem monarki, nama itu sama, misalnya Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Herodes Agung, Herodes Antipas, dan Herodes yang lain. Nah, demikian juga di sini, Raja Gerar waktu itu juga Abimelekh, tapi kemungkinan besar ini adalah Abimelekh yang junior, anak dari Abimelekh di zaman Abraham. Sama peristiwanya. Ishak meminta agar Ribkah juga mengaku bahwa Ribkah hanyalah saudara Ishak dan Ishak adalah saudaranya. Sama kisah itu, saudara. Jadi 3 kisah itu paralel sekali kisahnya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, apakah ini sebuah strategi yang ngawur, yang salah, hanya karena situasi kepepet, lalu melakukan hal kebohongan seperti ini? Sarah diminta mengaku saudaranya, Ribkah diminta mengaku saudara Ishak. Padahal mereka statusnya adalah Sarah sebagai istri Abraham, Ribkah sebagai istri Ishak. Sepintas kalau kita tidak memahami latar belakang ini, kita akan mengatakan ternyata Abraham juga dusta, Ishak juga pendusta, hanya demi sebuah siasat, rela mengelabui raja-raja ini, Firaun dan Abimelekh. Saudara, mungkin untuk jelasnya, mari kita lihat kitab Kejadian pasal 20 ayat 11 sampai 13. Kitab Kejadian 20 ayat 11 sampai 13. Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Ini rupanya alasan yang sesuai dengan keadaannya yang diberikan Abraham kepada Abimelekh dan juga kepada Firaun. Alasan pertama, bahwa Abraham itu berpikir orang Mesir dan orang Filistin adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga gambarannya mereka ini pasti begitu mudahnya berbuat sewenang, membunuh orang atau mencelakakan orang hanya untuk memiliki sesuatu yang diinginkannya. Maka demi keamanan dirinya,
Karena gambaran Abraham, wah kalau Sarah mengaku istriku, aku bisa dibunuh nih semuanya. Jadi lebih baik aku minta dia mengaku sebagai istriku saja. Saya rasa itu aman. Itu alasan pertama. Bahwa Abraham itu punya gambaran yang salah kepada orang Mesir dan kepada orang Filistin. Bahwa bangsa ini pada umumnya tidak takut kepada Tuhan. Mungkin ada sedikit kurang pas alasan pertama Abraham. Karena punya anggapan yang secara umum mereka ini adalah orang yang gampang melakukan kejahatan dan pembunuhan hanya didorong oleh karena ingin memiliki kepunyaan orang lain. Tetapi yang kedua ini benar, saudara. Abraham mengaku kepada Abimelekh tadi, sesungguhnya ini benar. Ayat 12 dan 13 tadi. Bahwa Sarah itu benar-benar saudaraku. Dalam hal ini saudara tiri rupanya. Jadi Sarah dan Abraham itu satu ayah. Ya. Ayah Abraham itu Tera. Rupanya Abraham dan Sarah ini adalah sama-sama sebagai saudara tirinya. Satu ayah tetapi lain ibu. Nah, jadi rupanya ayahnya Abraham yang bernama Tera itu menikah mungkin dengan 2 istri. Atau paling tidak setelah meninggal dia menikah lagi. Lalu lahirlah Sarah. Itu. Tetapi kemudian sesama saudara tiri ini menikah menjadi suami istri. Maka Sarah pun menjadi istrinya Abraham. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang hukum atau ketentuan di zaman kuno di waktu itu, jauh sebelum Abraham, perkawinan sesama saudara tiri diizinkan. Tetapi nanti pada perkembangan selanjutnya, ketika Allah memberikan hukumnya, yakni hukum Taurat kepada umat pilihannya, yaitu keturunan Abraham, bangsa Israel, perkawinan semacam ini dilarang oleh Tuhan sesuai dengan hukum Taurat yang diberikan kepada mereka. Saudara nanti bisa baca dalam kitab Imamat pasal 18, dalam kitab Imamat pasal 20, dan di dalam Imamat pasal 27, saudara akan temukan ayat-ayat yang berisi ketentuan peraturan seperti ini, bahwa sesama saudara tiri, satu ayah lain ibu atau satu ibu lain ayah, saling menikah. Tapi waktu Abraham dan Ishak hidup, Taurat belum diturunkan. Taurat baru diturunkan Allah sebagai sebuah tatanan hidup, aturan hidup bangsa umat pilihannya di zaman Nabi Musa. Jauh sebelum zaman Abraham dan zaman Ishak. Jadi dengan alasan ini, Abraham tidak salah. Tidak semata-mata berdusta dan mengelabui Fir'aun dan Abimelekh. Memang ketentuan di zaman itu jauh sebelum Abraham. Sesama saudara tiri boleh menikah. Itu sebabnya di dalam ayat 13 tadi, Abraham sudah berpesan kepada Sarah sebelum meninggalkan rumah orang tuanya lalu mengembara sampai di Kanaan. Kalau engkau cinta kepadaku, katakanlah selalu di mana nanti kita tiba di satu tempat. Katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku. Alasannya adalah memang mereka adalah sesama saudara tiri. Satu ayah tetapi lain
Tetapi hal ini tidak baik dipandang Tuhan. Berlaku dalam kehidupan umat pilihannya bangsa Israel. Itu sebabnya diturunkanlah peraturan yang tidak mengizinkan perkawinan sesama anak tiri di dalam hukum Taurat yang diterima Musa. Seperti tadi saya katakan di dalam kitab Imamat pasal 18, pasal 20, dan kitab Ulangan pasal 27. Saya rasa sudah jelas. Jadi dalam hal ini Abraham tidak sekedar berdusta, mengelabui Fir'aun dan mengelabui Abimelekh hanya karena sebuah situasi yang memaksa untuk dia sekedar cari amannya. Bukan begitu, saudara. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, supaya kita juga jangan berkesan, wah, Abraham saja berdusta, Ishak juga berdusta, anak Abraham. Ya, apalagi kita ini, kalau kita berdosa tiap saat, ya tentu boleh saja. Nah, untuk mencegah hal inilah saya jelaskan bahwa alasan Abraham benar, bahwa Sarah yang sekarang menjadi istrinya, Ribkah yang sekarang menjadi istri, Ishak adalah sesama saudara tiri. Saudara, demikianlah saya harap hal ini menjadi jelas untuk pemahaman saudara. Dengan demikian kita tidak mempunyai nilai atau sudut pandang anggapan negatif kepada sikap Abraham dan sikap Ishak ketika ia menyuruh istrinya untuk mengaku hanya sebagai saudaranya saja. Saudara, hal kedua yang ingin saya sampaikan dalam pasal 20 ini bahwa terbukti juga di dalam pasal ini Allah setia untuk membela Abraham dan Sarah. Meskipun dalam situasi yang pelik dan kepepet, istilah saya, Abraham membela dan menyelamatkan. Tuhan membela Abraham dan Sarah dan menyelamatkan dari berbagai bencana yang lebih fatal. Itu sebabnya Allah menegur Fir'aun sebelum menodai Sarah. Allah menegur Abimelekh sebelum menodai kesucian Sarah, sekalipun statusnya adalah sudah sebagai istrinya. Saudara, kemudian Allah meminta agar Fir'aun dan Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham. Sebab Abraham itu adalah nabi Allah, utusan Allah, hamba Allah, dan Allah membelanya. Saudara, inilah bukti bahwa Allah itu pembela kita. Terlebih lagi dia pembela hamba-hambanya, utusannya. Sehingga Allah bertindak menyelamatkan mereka, menyelamatkan Abraham khususnya, sebelum terjadi malapetaka yang lebih fatal, seandainya Sarah betul-betul telah menjadi istri dari Fir'aun atau istri dari Abimelekh. Saudara, saya akan mengakhiri untuk membaca sebuah ayat firman Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur Daud. Dalam Mazmur 105 ayat 15 seperti ini. Ayat yang sangat jelas menjamin dan menunjukkan Allah membela para utusan dan hamba-hambanya. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Di zaman perjanjian lama, biasanya ada 3 jabatan yang secara khusus diurapi Tuhan, yaitu raja, nabi, dan imam. Jadi disebut di sini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi.
Itu bisa raja, bisa nabi, bisa imam. Masih ingat bagaimana Saul ketika mengancam membunuh Daud? Daud punya kesempatan untuk membalas dendam pada Saul. Daud tidak mau. Dia orang yang sudah diurapi. Aku tidak mau melakukan kejahatan, menciderai Saul, meskipun dia sedang memburu dan hendak membunuh aku. Itu Raja Saul. Sudah diurapi. Kemudian imam dan nabi jelas tadi, Abraham. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabiku. Jelas sekali saudara. Saudara bisa bandingkan paralel ayat ini dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 22. Sama, sebuah mazmur puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud. Sebagaimana di dalam pasal 105 mazmur ini. Satu ayat yang disampaikan adalah bahwa Allah melarang orang-orang mengusik para hamba, nabi, utusannya yang telah diurapi, dan melarang untuk berbuat jahat kepada nabi-nabinya. Saudara akan lebih paham kalau membaca Mazmur 105 dari ayat 12 sampai 15. Ini menunjuk kepada bangsa pilihan Allah saat mereka dalam situasi yang tersudut, tetapi Allah membela mereka. Demikianlah saudara, apa yang dapat saya sampaikan, dan pada akhirnya kitab Kejadian pasal 20 ditutup dengan Abraham bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Abimelekh atas kebaikan hatinya. Kemudian Abraham berdoa agar Abimelekh dan seluruh kaum keluarga disembuhkan dari Tuhan, dan akhirnya mereka betul disembuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita mengambil pesan ini. Hal apa yang perlu kita ambil untuk kehidupan praktis kita? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh perkenan-Mu dan kesanggupan-Mu kami boleh belajar firman-Mu dalam ibadah petang ini. Kiranya tangan Tuhan diulurkan untuk setiap jiwa yang membuka hati dan menerima dengan syukur, diberkatilah mereka semua. Dalam segala hal, Tuhan melakukan yang terbaik. Diberkati juga bangsa negara kami, Indonesia, para pemimpin kami, pemerintah kami, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Kiranya belas kasihan, kemurahan Tuhan melimpah. Engkau beri kebijakan, kearifan pada pimpinan kami untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bijak demi pemulihan kebaikan bangsa dan negara ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Seluruh jemaat Efrata dimanapun yang dengan sukacita ambil bagian dalam ibadah ini. Lihatlah situasi mereka, lihatlah situasi kami. Lihatlah pergumulan dan situasi kami. Belas kasihan, ulurkan tangan-Mu. Kiranya yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Yang dalam pergumulan diberikan ketabahan dan kemenangan. Jalan keluar. Yang bimbang Kau teguhkan hati. Biarlah segalanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan jadilah seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya.
Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.